Nggak usah muluk-muluk dia berbicara tentang mensejahterakan rakyat. Nggak usah muluk-muluk dia berbicara tentang akan memperbaiki ekonomi rakyat. Ketika nanti dia masuk ke parlemen, nggak usah dia muluk-muluk berbicara tentang dia akan mewakili suara rakyat untuk kemudian bisa didengar oleh orang-orang di atas sana. Tidak usah. Saya akan melihat yang kecil-kecil saja, karyawannya saja, karyawan Pipetrend saja. Apakah dia dengar suaranya? Tidak. Para korban-korban dari tambang batu bara, dari Hotel City, Umrah Merdeka, patungan tabung tanah, apakah dia dengar suaranya? Tidak. Sudah 2 tahun kita berteriak, teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Di lini masa Twitter, Yusuf Mansur sedang bersama Partai Perindo, tentunya ini kena imbasnya, karena kita juga sudah beberapa kali mengingatkan sebelum Yusuf Mansur dan beberapa orang lainnya yang mana ini kita fokuskan ke Yusuf Mansur. Karena kita paham betul bahwa Yusuf Mansur ini masih tersangkut beberapa kasus di pengadilan Tangerang, teman-teman. Pengadilan Negeri Tangerang, teman-teman. Dan sudah berapa kali juga saya membuat konten mengingatkan kepada Haritanus Sudibyo, perkara dia tahu apa enggak, ya seharusnya dia lebih paham gitu. Karena dia seorang politikus, teman-teman. Yang mana seperti yang saya bahas di konten kemarin, bahwa dengan munculnya beberapa nama yang menurut saya sangat jauh dari kata potensial, itu saya bisa berasumsi bahwa saya bisa beropini bahwa insting politik dari Haritanus Sudibyo ini sangat lemah. Dia tidak memikirkan dampak jelek dari elektabilitas partainya yang kemudian akan menurun. Dan ini sudah mulai bermunculan bibit-bibit rujakan oleh netizen gitu. Meme dari netizen sudah mulai bermunculan. Ini contohnya dari yang diposting oleh Aldi atau @aldi. Dia memposting semacam squad tim basket gitu. Di sini ada Kalina Oktarani, Vicky Prasetya, Yusuf Mansur, Aldi Taher, Alna Purnomo, dan Vena Melinda, teman-teman. Yang mana kalau menurut saya dari orang-orang ini sangat ini pendapat saya pribadi ya. Tapi memang kelihatan bahwa terekam jejak mereka ini ketika berbicara politik itu sangat jauh dari harapan gitu. Jauh ketika kita memikirkan bahwa mereka ini akan kemudian ketika duduk di parlemen nanti mereka akan memikirkan suara rakyat gitu. Sementara selama ini mereka selalu membuat kontroversi. Dalam hal ini ya saya fokusnya ke Yusuf Mansur gitu. Walaupun kayak misalkan Vicky Prasetya terus Aldi Taher tidak jauh dari kata kontroversi, teman-teman. Tidak jauh dari kata pro dan kontra, teman-teman. Lalu apakah kemudian seorang Haritanus Sudibyo yang memiliki partai yang tidak kecil, Partai Perindo, tidak memikirkan dampak-dampak negatif dari itu dengan merekrut mereka ini gitu, dengan menyetujui mereka ini mencalonkan diri sebagai caleg melalui Perindo, teman-teman. Tentu saja kemudian akan banyak orang yang mulai meninggalkan partai ini gitu. Karena bagi saya pribadi akan menjadi sebuah omong kosong ketika mereka berbicara tentang mewakili suara rakyat. Bagi saya seperti itu, teman-teman. Ini juga ada tulisan dari Ali Syarif di Twitter, di posting sekitar 4 jam yang lalu, berjudul "Siapa Tuhan yang diimani Yusuf Mansur?". Kita akan bacakan, teman-teman. Kita tahu kan siapa Yusuf Mansur? Banyak yang memanggilnya Ustadz. Dalam setiap kali ceramahnya atau upload pada Instagramnya, tak luput apa yang diajarkan selalu soal berbagai keajaiban, zikir, syahadat, atau surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Ia ajarkan caranya sekaligus waktu membacanya, jumlah yang harus diucapkannya, dan seterusnya. Bagi yang percaya, ini tentu sangat menarik. Ini diyakini sebagai cara mudah menyelesaikan masalah hidup, terutama soal perizkian. Maksudnya rezeki ya, rezeki. Tidak sedikit pula yang menafikan ajaran Yusuf Jam'an Mansur ini, terutama mereka yang merasa telah menjadi korban penipuannya. Bisnis dan investasi yang pernah ditawarkan Yusuf Mansur itu tidak pernah berhasil memenuhi target-target yang sesuai dengan yang ditawarkannya. Malah uang investasi jamaah ratusan miliar itu banyak yang tidak kembali. Kasus ini kemudian sedang berperkara di pengadilan Tangerang. Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar bagi saya. Apakah seorang Haritanus Sudibyo yang di sini kita tahu sendiri yang memiliki media ya, teman-teman, harusnya paling paham tentang informasi. Apakah seorang Haritanus Sudibyo tidak paham dengan apa yang sedang terjadi terhadap Yusuf Mansur gitu?
bahwa seorang Yusuf Mansur masih tersangkut banyak masalah gitu, terutama masalah-masalah penipuan yang kemudian banyak orang bermunculan di media sosial. Ada beberapa juga yang kita wawancarai mengaku dirugikan. Kayak misalkan tambang batubara yang sekarang sedang berperkara di pengadilan, yang insya Allah sebentar lagi sudah tinggal menunggu sidang putusan ya teman-teman. Dan kita berdoa semoga Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan dimenangkan dalam hal ini teman-teman. Yang paling nyata di sini, yang mau saya soroti adalah bahwa gaji karyawan Paytren yang tidak dibayarkan gitu. Kalau misalkan mereka berbicara tidak punya duit, tentu saja Yusuf Mansur harus bertanggung jawab di sini teman-teman. Kalau misalkan pihak Paytren menyatakan bahwa mereka tidak punya duit, tidak bisa dijadikan alasan. Karena seperti yang teman-teman ketahui, yang sering saya suarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, terutama dari kuliner, misalnya warung Steak and Shake, terus The Obong and Ribs, terus warung bebek Haji Selamat, itu adalah usaha-usaha yang mana di sana adalah ada nama Yusuf Mansur gitu. Dia bekerja sama dengan partnernya yang selama ini, yaitu Jody Brotoseno. Yang sepanjang yang saya tahu, mereka seperti tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan para korban yang menuntut haknya untuk dikembalikan teman-teman. Tetapi yang ingin kita bahas di sini adalah soal Yusuf Mansur bergabung dengan Perindo, Partai Besutan Haritanu. Bahkan ia pernah memberi sinyal akan nyalek melalui partai ini. Ada dua hal yang menjadi catatan penting dari Perindo ini. Pertama, soal dukungan Capres 24, yaitu akan mendukung Ganjar Pranowo. Kedua, pernyataan Haritanu yang sifatnya sara, viral di berbagai medsos bahwa masyarakat Cina akan mendukung Capres yang dijagokan oleh Jokowi. Tentu saja Ganjar Pranowo. Ini sempat viral kemarin di Twitter ya, bahwa Haritanu menyatakan terang-terangan dengan terbuka bahwa masyarakat Tionghoa itu mendukung seperti yang ditulis di sini, yaitu mendukung capres yang dijagokan oleh Jokowi, yang kemudian itu dibantah oleh saya lupa namanya, dia pebisnis, seorang pengusaha besar juga. Dia mengatakan di situ bahwa apakah Haritanu mempunyai surat kuasa dari saya? Sebelum berbicara seperti itu, dia orang Tionghoa juga ya teman-teman. Terlepas dari soal politik, YM pernah mengatakan di medsos turut berinvestasi puluhan miliar bersama perusahaan Haritanu sebagai orang yang punya naluri bisnis. Ini kata lain dari memodali Haritanu sambil duduk manis, berharap mendapat keuntungan yang lebih dari situ. Sementara berbagai bisnis yang dia kelola sendiri seperti Paytren, hotel, batubara tidak berwujud seperti konsep bisnis awal, malah merugi dan merugikan investornya sampai sekarang. Berkaitan dengan doa-doa yang diajarkannya, lalu dengan potret bisnis-bisnisnya selama ini yang rugi, maka dapat disimpulkan ikhtiar bergabai doanya tidak dikabul, bisnis yang dikelolanya tidak profesional tetapi merugi, lifestyle-nya selama ini menyebabkan beberapa kali dia jatuh sakit. Fakta yang harus dibaca ikhtiar melalui doa yang ia panjatkan, memohon keajaiban Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak terwujud. Yang harus diberi ancuran jempol adalah bagaimana Yusuf Mansur berhasil mengiming-imingi jamaah untuk bersedekah kepadanya. Mobil, motor, perhiasan, emas, dan sejumlah uang ia bujuk dan pungut dari jamaahnya, lalu dijanjikan akan dibalas berpuluh kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apakah betul Yusuf Mansur akan tercantum namanya sebagai caleg dari Perindo. Jelas, sudah ya. Sudah. Dan saya mau katakan begini teman-teman, bahwa saya pernah bahas di konten saya juga kenapa kemudian hari ini bisa seorang Yusuf Mansur bisa kaya raya, bisa punya saham di warung Steak and Shake, dia bisa menjalankan bisnis bersama Jody Brotoseno seperti yang sebutkan tadi, warung Steak and Shake, The Obong, yang itu juga dipertanyakan oleh Pak Iqbal yang diwawancara Pak Darso bahwa di saat pandemi mereka mampu membuat premiumnya warung Steak and Shake, yaitu The Obong and Ribs, di mana di saat pandemi tersebut pengusaha-pengusaha lain menjerit, mereka malah sebaliknya. Kan di sini ada sebagai pengusaha waktu itu Pak Iqbal mengatakan bahwa di sini kan ada sesuatu yang janggal gitu. Saya pernah berasumsi dan saya pernah berpendapat dan saya pernah menduga bahwa apakah mungkin dana-dana yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu kemudian digunakan untuk kepentingan lain. Di sisi lain, Pak Zaini Mustafa juga mengatakan bahwa dia menemukan dokumen aliran dana Paytren yang kemudian digunakan untuk hal lain, yang mana di sini Pak Zaini Mustafa sedang mempelajari untuk kemudian membuat kasus ini masuk ke pengadilan teman-teman. Dan kita doakan saja. Saya pernah beropini, saya pernah menduga bahwa mengapa semua bisnis-bisnis Yusuf Mansur seperti misalkan Paytren,
kemudian Hotel City, Batu Bara, terus Umroh Merdeka, Tabung Tanah. Kenapa semuanya ini mangkrak? Semuanya ini mangkrak. Seolah-olah jamaah itu cuma mengumpulkan duit dan kemudian tidak berjalan. Tidak ada perkembangan yang naik turun segala macam. Untung rugi itu tidak ada. Hanya seolah-olah kalau di sini dari analisa yang saya lihat dari wawancara-wawancara bersama para korban, itu mereka dari cerita-cerita mereka saya bisa menyimpulkan bahwa seolah-olah hanya mereka mengumpulkan duit, tidak ada kabar, lalu kemudian tiba-tiba mereka dikabari bahwa perusahaan sudah tutup. Maka dari sini saya mengambil kesimpulan kuat diduga bahwa dana-dana yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur ini kemudian digunakan di tempat lain. Bagaimana tidak teman-teman? Hari ini dia mencalonkan diri sebagai bacalek melalui Partai Perindo. Namun di sisi lain, gaji karyawannya saja untuk Paytrend dia tidak bisa bayarkan teman-teman. Kan aneh dan menjadi tanda tanya besar. Dan tidak boleh kita biarkan hal-hal seperti ini terjadi terus di negeri ini teman-teman. Akan seenak perutnya orang-orang seperti ini kemudian mengerjai saudara-saudara kita, mengerjai umat kita gitu, umat Islam teman-teman. Mereka dengan suara yang besar berpidato di depan umum membawa nama Allah. Tapi menggunakan hal itu untuk kepentingan perutnya sendiri. Tidak teman-teman, tentu tidak teman-teman. Di sini saya beberapa kali bertemu dengan para korban dan mereka bercerita banyak teman-teman. Tidak hanya di depan kamera mereka bercerita, bahkan setelah syuting pun mereka masih bercerita bahwa mereka tidak nyangka bakal seperti ini, mereka tidak nyangka bakal terjadi seperti ini. Karena dulu mereka sangat percaya terhadap sosok Yusuf Mansur ini atau Jam Anwar Hatib Mansur ini. Tapi kenyataannya mereka dikhianati teman-teman. Mereka dikhianati. Dan hari ini kita melihat dengan terang benderang seorang Yusuf Mansur mencalonkan diri melalui Perindo. Maka demi Allah saya tidak akan percaya kalau dia berbicara tentang apalah, tentang inilah, tentang itulah. Saya tidak akan percaya lagi. Karena dia ini sudah real seorang politikus teman-teman. Sudah real seorang politikus. Maka bagi saya ketika dia berbicara tentang agama, dia berbicara tentang agama bukan sebagai seorang ustadz, tapi sebagai seorang politikus. Walaupun saya berdoa dia akan menjadi seorang politikus yang gagal teman-teman. Karena saya yakin warga Jakarta Timur yang pintar tidak akan memilih dia. Tidak akan memilih dia. Terlepas dari benar salahnya masalah yang sedang memilih dia, yang jelas dia punya kasus di pengadilan. Dan perlu teman-teman ketahui, seorang Yusuf Mansur ini atau Jam Anwar Hatib Mansur ini pernah 2 kali masuk penjara teman-teman. Ini adalah profil negatif dari seorang Yusuf Mansur yang ketika dia akan nanti berbicara tentang politik, berbicara tentang pencalonan dirinya, dia akan mensejahterakan rakyat. Bagi saya omong kosong teman-teman. Bagi saya omong kosong. Nggak usah muluk-muluk dia berbicara tentang mensejahterakan rakyat. Nggak usah muluk-muluk dia berbicara tentang akan memperbaiki ekonomi rakyat. Ketika nanti dia masuk ke parlemen, nggak usah dia muluk-muluk berbicara tentang dia akan mewakili suara rakyat untuk kemudian bisa didengar oleh orang-orang di atas sana. Tidak usah. Saya akan melihat yang kecil-kecil saja, karyawannya saja, karyawan Paytrend saja. Apakah dia dengar suaranya? Tidak. Para korban-korban dari tambang batu bara, dari Hotel City, Umroh Merdeka, patungan tabung tanah, apakah dia dengar suaranya? Tidak. Sudah 2 tahun kita berteriak teman-teman. Sudah 2 tahun kita teriak-teriak untuk menyuarakan hal ini teman-teman. Tapi tidak ada yang didengar. Lalu kemudian hari ini Yusuf Mansur muncul dan berbicara, saya akan menjadi wakil yang akan menyampaikan aspirasi kalian. Bagi saya itu omong kosong besar teman-teman. Omong kosong besar. Jangan sampai kita percaya lagi orang-orang seperti ini teman-teman. Cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars.